Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ketua Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey P. Bomanak, telah mengirim surat terbuka kepada PBB berkaitan dengan Hari Aneksasi Papua Barat yang berbunyi sebagai berikut. Surat terbuka Organisasi Papua Merdeka (OPM), siaran pers resmi pada tanggal 1 Mei tahun 2024, pemimpin perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua menyampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi peran PBB dalam penganeksasian ilegal pada tanggal 1 Mei tahun 1963 terhadap New Guinea Barat atau West Papua. Dalam surat terbuka kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pemimpin OPM di Papua Barat, Jeffrey P. Bomanak, memaparkan hari yang oleh Republik Indonesia disebut sebagai Hari Integrasi. Hari tersebut adalah sebagai hari di mana Indonesia bertindak tidak berperi kemanusiaan yang mengerikan, serta awal dari genosida yang hanya mungkin terjadi karena kegagalan PBB dalam menegakkan tanggung jawab dekolonisasinya secara hukum sesuai dengan undang-undang. Piagam PBB dan untuk menghadapi kebiadaban yang tiada henti dari pasukan invasi Indonesia dan mengungkap kebohongan dari Act of No Choice, yang merupakan tindakan curang pada tahun 1969. Kepada Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan alamat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kota New York, AS. Dari Jeffrey P. Bomanak, Ketua Komandan Organisasi Papua Merdeka. 1. Kesalahan PBB dalam aneksasi ilegal Papua Nugini Barat pada tanggal 1 Mei tahun 1963, pencegahan dekolonisasi hukum Papua Barat, dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama 6 dekade berikutnya, termasuk genosida, etnosida, pembunuhan bayi, dan pembersihan etnis. 2. Kepatuhan terhadap kewajiban PBB berdasarkan Pasal 85, Bagian 2 dan berbagai piagam PBB Anda. Sekretaris Jenderal Guterres yang terhormat, saya menyampaikan kepada Anda dalam sebuah surat terbuka yang akan saya sampaikan kepada media dan pemerintah, karena saya sebelumnya telah menyampaikan kepada Anda mengenai sejarah aneksasi ilegal Papua Barat pada tanggal 1 Mei tahun 1963, dan peran kantor Anda di PBB yang curang, referendum pada tahun 1969, yang disebut Act of Free Choice, dan saya tidak pernah menerima balasan. Setelah 6 dekade mengirimkan surat, yaitu surat OPM dan permohonan masyarakat Papua ke Sekretariat PBB, saya memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk surat terbuka sehingga sejarawan masa depan dapat menyelidiki kredibilitas moral dan etika Sekretariat PBB. Tanggal 1 Mei merupakan hari berkabung bagi masyarakat Papua. Hari duka atas aneksasi ilegal tanah air leluhur kita di Melanesia oleh pasukan pendudukan yang kejam dari Asia Tenggara. Aneksasi Indonesia atas Papua Barat Irian Jaya, Papua Barat, pada tanggal 1 Mei tahun 1963 diperingati di DPR sebagai Hari Integrasi. Foto-foto di halaman ini menunjukkan cerita yang berbeda. Faktanya, kenyataan yang digambarkan oleh foto-foto ini adalah salah satu tindakan genosida yang paling lama berlangsung sejak akhir Perang Dunia Kedua. Invasi dan aneksasi ilegal mirip dengan aneksasi Nazi Jerman pada tahun 1938 terhadap negara tetangganya, Austria. Perbedaannya bagi masyarakat Papua adalah bahwa PBB dan Amerika Serikat adalah konspirator yang menghalangi hak kami untuk menentukan masa depan, yang merupakan hak kami dalam proses dekolonisasi PBB, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara. Sebuah kontradiksi yang sangat mengerikan, sekutu yang kita perangi, rawat kembali, dan mati bersamanya. Selama Perang Dunia II dia telah bergabung dengan pembunuh massal yang mirip dengan Hitler. Dia adalah Presiden Indonesia Soeharto. Lihat kolase foto tanda pagar 2, poros kejahatan. Beberapa pakar menyebut aneksasi tanggal 1 Mei tahun 1963 sebagai Anschluss Indonesia. Tujuan invasi dan penaklukan kolonial oleh Soeharto dan para konspirator telah tercapai melalui pencaplokan ilegal tanah leluhur bangsa saya, tanah air saya Papua. Jenderal dan Presiden yang menunggu, Soeharto, menandatangani kontrak pada tahun 1967 dengan raksasa pertambangan Amerika Freeport, perusahaan lain yang terkait dengan David Rockefeller, 2 tahun sebelum kita menentukan masa depan kita melalui laras senjata yang disebutkan di atas. Proyek referendum PBB yang dikelola oleh kekuatan pendudukan yang brutal.
Masa depan kita telah ditentukan oleh Soeharto, David Rockefeller, Henry Kissinger, dan teman Soeharto, Sekretaris Jenderal PBB UTAN. UTAN menggantikan Dag Hammarskjöld yang dibunuh karena pandangannya yang kontroversial bahwa hak asasi manusia dan kebebasan bersifat universal dan tidak boleh tunduk pada tindakan kriminal para tiran seperti Soeharto atau industri sumber daya yang mempunyai pandangan tentang hak asasi manusia dan kebebasan yang mirip dengan pandangan Soeharto. Saya tidak perlu memberi Anda sejarah secara rinci untuk membangunkan Anda sudah mengetahui seluruh sejarah dan jumlah korban 350.000 orang dewasa dan 150.000 anak-anak dan bayi. Dan meningkat. Bagaimanapun, Anda adalah orang yang berprinsip, mantan Perdana Menteri Portugal dari tahun 1995 hingga 2002, serta anggota Partai Sosialis Portugis. Dan menjabat sebagai Perdana Menteri Portugis pada tahun-tahun terakhir Perang Pembebasan Fretilin di Timor Timur, bekas jajahan Portugis yang diinvasi oleh Indonesia pada tahun 1975 dengan 250.000 korban genosida. Tolong jelaskan kepada saya perbedaan antara invasi dan integrasi Indonesia terhadap Timor Timur dan invasi dan integrasi Indonesia terhadap tanah air saya, Nugini Barat, Papua Barat. Selain minyak di celah timur dan emas serta tembaga di seluruh tanah air saya, kekayaan sumber daya milik orang lain mendorong kebijakan integrasi yang digambarkan di halaman-halaman ini. Sebagai anggota Partai Sosialis, Anda mungkin menghadiri upacara May Day hari ini. Saya akan memberikan konseling kepada para korban dan keluarga orang-orang terkasih yang telah terintegrasi saat ini. Ya, masyarakat Papua yang cinta kebebasan mengadakan demonstrasi untuk memprotes aneksasi tanah air kita, untuk memprotes kegagalan Anda dalam menerapkan keadilan dan mengakhiri mimpi buruk ini. Biaya aneksasi yang disetujui PBB terhadap rakyat Papua dalam kesakitan dan penderitaan, pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan sistematis oleh TNI dan Polri, mutilasi dan mutilasi sebagai tanda kebiadaban Anda. Kebiadaban yang tiada henti menyebabkan genosida fisik dan budaya, pembunuhan etnosida, pembunuhan bayi, dan gelombang demi gelombang pembersihan etnis selama 6 dekade. Kerugian yang harus ditanggung masyarakat Papua akibat pencurian dan penjarahan sumber daya alam, genosida karena kelaparan dan kelaparan. Kerugian yang harus ditanggung masyarakat Papua akibat industri sumber daya asing yang menjarah sumber daya alam kita, kehancuran lingkungan yang masih asli, seluruh ekosistem yang teracuni oleh racun kimia dari industri sumber daya, yang disebut tiling, dibuang ke sungai sehingga menghancurkan seluruh daerah tangkapan air di sungai serta sumber makanan dari penangkapan ikan dan pertanian, sungai tangkapan dan lahan pertanian di dekatnya yang terkontaminasi oleh Freeport, dan lainnya. Kegagalan untuk menerapkan standar internasional dalam manajemen risiko untuk mencegah cacat lahir di desa-desa yang kini tinggal di daerah tangkapan air yang terkontaminasi. Bahwa kami memilih untuk menjadi bagian dari negara manapun yang begitu brutal tidak dapat dipercaya. Integrasi yang disetujui oleh PBB seharusnya tidak mungkin dilakukan, berdasarkan bukti. Semakin banyaknya pasukan pertahanan dan keamanan yang mendarat di Papua Barat dan melakukan kampanye militer yang mencakup semakin banyak korban dan pengungsi internal Papua, pemboman desa-desa di dataran tinggi Papua, dan contoh saat ini mengapa media asing tidak diperbolehkan masuk ke tanah air bangsa saya. Sekretaris Jenderal Guterres, sejarawan masa depan akan menilai kemanjuran PBB yaitu integritas. Papua Barat akan dimasukkan sebagai bagian dari Sekretariat PBB Warisan. Untuk upaya ini, sebagai pemimpin organisasi Papua Merdeka, saya meminta dan menuntut agar Anda mematuhi kewajiban Anda berdasarkan Pasal 85 Bagian 2 dan berbagai pasal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengharuskan Anda memberitahu Dewan Perwalian tentang resolusi Majelis Umum Anda 1752 yang dengannya Anda menundukkan rakyat dan tanah air kami di Papua Barat. Persetujuan yang disahkan oleh resolusi saudara tahun 1752 diawali dengan kata-kata Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di wilayah Nugini Barat atau Irian Barat. Perjanjian Anda jelas merupakan perjanjian perwalian yang ditulis sesuai dengan aturan Anda dalam bab 12 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rakyat West Papua selalu menentang penggunaan militer PBB untuk menjadikan hak asasi manusia rakyat kami tunduk pada keinginan kedua administrator Anda, UNTEA, dan sejak tanggal 1 Mei tahun 1963 Republik Indonesia yang menjadi administrator Anda saat ini.
Kami mengacu pada catatan resmi terakhir organisasi Anda tentang Papua Barat yang masih menderita karena pemerintahan tidak adil yang dikelola oleh UNTA dan Indonesia. Karena Anda juga menggunakan pasal 81 dan bab 12 piagam Anda untuk menguasai tanah air kami ketika Anda membuat resolusi Majelis Umum 1752, Belanda diberi alasan berdasarkan pasal 73E untuk mengirimkan secara teratur kepada Sekretaris Jenderal dengan tujuan informasi dan tunduk pada pembatasan yang mungkin diperlukan oleh pertimbangan keamanan dan konstitusi, informasi statistik dan informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka, selain wilayah yang menerapkan bab 12 dan 13 dari menyebarkan laporan lebih lanjut tentang rakyat kami dan pembunuhan di luar proses hukum yang mulai digunakan oleh administrator baru Anda untuk membungkam tuntutan kami atas kebebasan dan kemerdekaan kami. Oleh karena itu kami meminta Dewan Perwalian Anda untuk memulai tugasnya yang belum selesai dalam menyiapkan laporan-laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana disyaratkan oleh pasal 85 bagian 2, 87 dan 88 piagam Anda. Papua Barat berhak atas kemerdekaan, dan pasal 76 mengharuskan Anda membantu. Adalah ilegal bagi Indonesia untuk menginvasi kami dan menghalangi kemerdekaan kami, dan kemudian memasukkan kami ke dalam setiap klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdaftar di Pengadilan Kriminal Internasional selama 6 dekade. Kita tahu perjanjian perwalian ini pertama kali diusulkan oleh pengacara Amerika John Henderson pada tahun 1959 dan dibahas dengan pejabat Indonesia pada tahun 1961, 6 bulan sebelum kematian Dag Hammarskjöld Anda. Kami pikir sangat memalukan jika Anda kemudian memilih sahabat Indonesia UTAN sebagai Sekretaris Jenderal, dan kami meminta Anda mengizinkan Sekretariat untuk melakukan tugasnya dengan baik untuk mengungkapkan aneksasi Anda saat ini atas Papua Barat, yaitu Resolusi 1752 kepada Dewan Perwalian Anda. Saya menantikan balasan Anda. Dengan hormat, Jeffrey P. Bomanak, Ketua Panglima OPM. Markas Victoria, tanggal 1 Mei tahun 2024.